Malam itu, aroma parfum mahal menyeruak memenuhi kamar tidur kami. Ardi, suamiku, berdiri di depan cermin besar, merapikan dasi kupu-kupu hitamnya dengan gerakan yang penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan jas Armani yang baru dibelinya minggu lalu, menggunakan kartu kredit yang tagihannya diam-diam aku lunasi. Dia tampak gagah, tampan, dan sangat berkelas. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia adalah eksekutif muda yang sukses karena kerja kerasnya sendiri. Aku duduk di tepian ranjang, meremas jemariku sendiri. Aku sudah mandi dan mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, satu-satunya gaun layak yang tersisa di lemariku karena Ardi selalu melarangku membeli baju baru dengan alasan penghematan. "Mas," panggilku pelan, mencoba menekan getar dalam suaraku. "Aku sudah siap. Boleh aku ikut? Ini kan pesta ulang tahun perusahaan tempatmu bekerja. Katanya semua karyawan boleh membawa pasangan." Ardi berhenti merapikan kerah kemejanya. Ia menatap pantulanku di cermin dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik dan meremehkan. Ia berbalik perlahan, matanya memindai penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Ikut?" tanyanya, nada suaranya terdengar geli, seolah aku baru saja menceritakan lelucon paling konyol sedunia. "Kamu mau ikut ke Grand Ballroom Hotel mulia dengan tampang seperti itu? Apa yang salah, Mas? Ini gaun yang kamu belikan saat kita menikah dulu. Masih bagus, belaku." Ardi mendengus kasar. Ia melangkah mendekat, aroma parfumnya yang menyengat bercampur dengan aura intimidasi yang selalu ia pancarkan belakangan ini. "Sadar diri, Alina," desisnya tajam. "Itu gaun 5 tahun lalu. Ketinggalan zaman. Warnanya sudah pudar. Dan lihat wajahmu," ia menunjuk wajahku tanpa menyentuhnya, seolah takut tertular penyakit. "Kamu tidak pakai make-up? Kamu terlihat pucat, kucel, persis seperti pembantu yang baru selesai mengepel lantai." Hatiku mencelos. Padahal aku sudah memoleskan bedak tipis dan lipstik. Tapi di mata Ardi, aku tak pernah cukup. "Tapi aku istrimu, Mas. Wajar kalau aku mendampingimu." Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh," bentaknya. "Jas ini mahal, tanganmu itu bau bawang. Bau dapur. Jangan sampai merusak kain sutra ini." Aku terperanjat, menarik tanganku kembali. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. "Kenapa kamu jahat sekali, Mas? Dulu kamu bilang kamu mencintai kesederhanaanku." "Itu dulu. Saat aku belum jadi manajer pemasaran," potongnya cepat. "Sekarang duniaku berbeda, Alina. Aku butuh pendamping yang bisa menaikkan gengsiku, bukan yang malah bikin malu. Kalau aku bawa kamu, orang-orang akan berpikir aku memungut istri dari kolong jembatan. Kamu itu kampungan. Kamu nggak akan ngerti obrolan kelas atas. Kamu cuma bikin aku jadi bahan tertawaan." Kata-kata itu menghunjam dadaku lebih sakit daripada pukulan fisik. "Kampungan. Memalukan. Lalu siapa yang akan menemanimu?" tanyaku lirih, meski hati kecilku sudah tahu jawabannya. Ardi tersenyum miring. Ia mengambil ponselnya, menggeser layar, lalu menyodorkannya tepat ke depan wajahku. Di layar itu terpampang foto seorang wanita muda, cantik, berkulit putih mulus, mengenakan gaun merah menyala yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Clara, sekretaris barunya. Atau lebih tepatnya, selingkuhannya. "Lihat Clara," ujar Ardi dengan nada memuja. "Cantik, elegan, berpendidikan. Dia lulusan luar negeri. Dia tahu cara memegang gelas wine, dia tahu cara bicara dengan investor. Dia pantas berdiri di sampingku saat aku menerima penghargaan nanti. Bukan kamu." Darahku mendidih. Rasa sakit hati bercampur dengan amarah yang selama ini kupendam. "Jadi kamu lebih memilih pelakor itu daripada istrimu sendiri? Kamu lupa siapa yang menemanimu saat kamu masih jadi staf biasa? Siapa yang menyokongmu saat kamu tidak punya uang sepeser pun?" "Diam." Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Panas dan perih seketika menjalar. Aku terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di atas kasur. Ardi menatapku dengan napas memburu, tapi tak ada sedikit pun penyesalan di matanya. "Jangan pernah kamu sebut dia pelakor." Ardi menunjuk wajahku.
Dia wanita terhormat. Jauh lebih terhormat daripada kamu yang bisanya cuma menadahkan tangan minta uang belanja. Asal kamu tahu, malam ini adalah malam penting. Aku akan dipromosikan. Dan aku tidak butuh benalu sepertimu merusak momen emasku. Ia kembali ke depan cermin, merapikan rambutnya seolah tak baru saja menampar istrinya sendiri. Sudahlah. Aku pergi. Jangan coba-coba menyusul. Kunci pintu, dan tidur. Itu satu-satunya hal yang berguna yang bisa kamu lakukan. Ardi menyambar kunci mobilnya dan melenggang keluar kamar tanpa menoleh lagi. Tak lama kemudian, terdengar deru mesin mobil meninggalkan halaman rumah. Aku memegangi pipiku yang terasa berdenyut. Air mataku tumpah, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini adalah air mata kemarahan. Bertahun-tahun aku diam. Bertahun-tahun aku menyembunyikan identitasku demi melihat ketulusannya. Aku pikir dia akan berubah jika aku memberinya dukungan penuh dari balik layar. Ternyata aku salah. Ketulusan tidak bisa dibeli, dan kesetiaan tidak dimiliki oleh orang yang gila harta. Aku bangkit, berjalan menuju cermin tempat Ardi tadi berdiri. Kutatap pantulan diriku. Wanita yang dia sebut kampungan. Wanita yang dia sebut bau dapur. Aku membuka laci tersembunyi di balik lemari pakaianku. Di sana, tersimpan sebuah ponsel khusus yang tidak pernah diketahui Ardi. Ponsel yang menghubungkanku langsung dengan jajaran direksi, Nusantara Group, perusahaan induk tempat Ardi bekerja. Ya, Ardi tidak pernah tahu. Perusahaan tempatnya bekerja, tempat dia menyombongkan diri sebagai manajer, adalah salah satu dari puluhan anak perusahaan milikku. Akulah CEO bayangan yang selama ini mereka sebut sebagai Madam A. Tanganku gemetar menahan amarah saat menekan satu nomor. Halo, Pak Wijaya, suaraku berubah dingin, tegas, dan berwibawa. Sangat berbeda dengan Alina yang merengek tadi. Selamat malam, Madam A. Ada yang bisa saya bantu? Suara direktur utama perusahaan terdengar panik namun hormat di ujung sana. Malam ini ada pesta perusahaan di Hotel Mulia, bukan? Benar, Madam. Apakah Madam akan hadir? Kami tidak menyiapkan penyambutan khusus, karena Madam biasanya tidak suka terekspos. Aku akan datang, jawabku singkat. Tapi tidak perlu penyambutan. Aku ingin melihat pertunjukan sirkus malam ini. Siapkan helikopter. Aku tidak mau terjebak macet. Dan satu lagi, Pak Wijaya. Ya, Madam. Pastikan daftar nama tamu diperiksa dengan ketat. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa undangan, kecuali aku. Aku mematikan telepon. Kuhapus air mata di pipiku dengan kasar. Kau bilang aku kampungan. Mas, kau bilang aku tidak pantas. Aku tersenyum sinis pada bayanganku sendiri. Malam ini, aku akan tunjukkan padamu, siapa sebenarnya yang memiliki panggung itu. Aku melangkah ke kamar mandi, mencuci muka, dan membuka lemari pakaianku yang lain, lemari yang kuncinya selalu kusembunyikan. Di sana, tergantung gaun haute couture berwarna hitam legam bertabur kristal Swarovski asli, rancangan desainer Paris yang kubeli bulan lalu. Permainan selesai, Ardi. Bab 2, tamu tak diundang di pesta mewah. Hotel Mulia malam itu bermandikan cahaya. Mobil-mobil mewah berjejer di lobi, menurunkan para tamu undangan yang berpakaian glamor. Di antara kerumunan itu, Ardi berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Di lengannya, Clara menggelayut manja. Wanita itu mengenakan gaun merah dengan belahan dada rendah dan punggung terbuka, terlihat sangat mencolok. Sayang, kamu yakin istrimu gak akan nekat datang? Tanya Clara sambil menyesap champagne yang diambilnya dari pelayan. Ardi tertawa remeh. Dia? Mana berani? Dia gak punya uang buat naik taksi ke sini, apalagi beli baju yang layak. Lagi pula, dia itu mentalnya lemah. Habis aku bentak sedikit, pasti sekarang lagi nangis di pojokan kamar. Clara tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti lonceng yang menyakitkan telinga. Kasihan sekali, padahal malam ini kan malam besarmu. Harusnya dia bangga punya suami hebat sepertimu. Dia cuma beban, Clara. Setelah aku naik jabatan jadi direktur pemasaran malam ini, aku akan menceraikannya. Aku akan menikahimu. Kita akan jadi pasangan paling berpengaruh di perusahaan ini. Mereka berdua tertawa,
lalu melangkah masuk ke dalam grand ballroom yang megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, musik orkestra mengalun lembut. Di sudut ruangan, para direksi dan pemegang saham sedang berbincang. Tiba-tiba, keributan kecil terjadi di pintu masuk utama ballroom. Seorang wanita melangkah masuk. Ia mengenakan gaun hitam panjang yang menjuntai menyapu lantai. Potongannya sederhana namun memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya. Tidak ada perhiasan mencolok yang ia kenakan, hanya sepasang anting berlian kecil yang berkilau tajam tertimpa cahaya lampu. Itu aku, Alina. Namun, petugas keamanan di depan pintu segera menghadangku. Maaf, Nona. Boleh lihat undangannya? Tanya petugas itu sopan namun tegas. Aku menatap petugas itu tenang. Saya tidak membawa undangan fisik, tapi saya rasa saya berhak masuk. Maaf, peraturan tetap peraturan. Nama Anda siapa? Biar kami cek di daftar tamu. Alina. Petugas itu memeriksa daftar di tabletnya, mengernyitkan dahi, lalu menggeleng. Maaf, tidak ada nama Alina di daftar tamu undangan maupun daftar pasangan VIP. Mohon maaf, Anda tidak bisa masuk. Ini acara tertutup. Suara penolakan itu cukup keras hingga menarik perhatian beberapa orang di dekat pintu, termasuk Ardi dan Clara yang sedang asyik berfoto. Ardi menoleh, dan matanya membelalak kaget. Ia mengenali wajahku, meski penampilanku jauh berbeda dari istri Kumel yang ia tinggalkan di rumah. Namun, alih-alih terpesona, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia bergegas menghampiriku, menyeret Clara bersamanya. Alina, apa yang kamu lakukan di sini? Desis Ardi setengah berteriak. Suaranya membuat musik orkestra seolah berhenti sejenak. Semua mata kini tertuju pada kami. Aku menatapnya datar. Aku datang ke pesta kantormu, Mas. Bukankah istri berhak mendampingi suaminya? Berhak? Ardi tertawa keras. Tawa yang dibuat-buat untuk menutupi rasa malunya di depan rekan-rekannya. Lihat dia. Ardi berteriak kepada orang-orang di sekeliling kami. Ini istri saya yang tidak tahu malu. Sudah dibilang jangan datang, masih saja nekat. Clara maju selangkah, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Ya ampun, Mbak Alina. Gaun ini, sewa di mana? Atau pinjam punya tetangga? Kasihan sekali, sampai memaksakan diri begini biar bisa masuk ke lingkungan kami. Pulang sana, bentak Ardi lagi. Kali ini ia mendorong bahuku cukup keras hingga aku mundur 2 langkah. Kamu lihat? Namamu bahkan gak ada di daftar. Itu artinya kamu gak dianggap. Kamu itu miskin, Alina. Kamu gak pantas ada di acara mewah seperti ini bersama orang-orang berkelas. Kamu cuma bikin polusi pemandangan. Beberapa karyawan Ardi yang mengenalku mulai berbisik-bisik dan tertawa kecil. Mereka menertawakanku. Iya, pulang saja Bu. Kasihan Pak Ardi malu, celetuk seorang staf bawahan Ardi. Dasar wanita nggak tahu diri, tambah Clara sambil mengibaskan rambutnya. Security, tolong usir wanita gila ini. Dia mengganggu kenyamanan kami. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar mendekatiku, hendak memegang lenganku untuk menyeretku keluar. Jangan sentuh saya, ucapku tenang, tapi dengan intonasi yang membuat kedua petugas itu ragu sejenak. Aku menatap Ardi lekat-lekat. Mas, ini kesempatan terakhirmu. Minta maaf padaku sekarang, dan akui aku sebagai istrimu di depan semua orang, atau kamu akan menyesal seumur hidupmu. Ardi meludah ke lantai, tepat di dekat sepatu hak tinggiku. Minta maaf? Pada sampah sepertimu? Mimpi. Seret dia keluar sekarang, teriaknya pada satpam. Aku menghela napas panjang. Kesabaranku sudah habis. Rasa cintaku sudah mati, digantikan oleh dinginnya pembalasan. Aku merogoh saku tersembunyi di gaunku, mengeluarkan ponselku. Dengan tenang, di tengah tatapan mengejek ratusan orang, aku menekan tombol speed dial. Masuk sekarang. Perintahku singkat ke telepon, lalu mematikannya. Ardi tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Nelpon siapa kamu? Tukang ojek buat jemput? Atau lapor polisi? Belum sempat tawanya reda, pintu utama ballroom,
Pintu VVIP yang terbuat dari kayu jati ukir, terbuka lebar dengan suara berdebum. Suasana hening seketika. Dari pintu itu, masuklah Pak Wijaya, Direktur Utama perusahaan, diikuti oleh jajaran komisaris dan 6 orang pengawal berjas hitam. Wajah Pak Wijaya terlihat tegang dan pucat. Ardi dan Clara yang melihat bos besar mereka datang, langsung mengubah ekspresi. Ardi merapikan jasnya, memasang senyum penjilat, dan bersiap menyambut. "Ah, Pak Wijaya. Selamat malam, Pak," sapa Ardi sambil mengulurkan tangan, mengabaikanku sepenuhnya. "Maaf ada sedikit keributan, ada orang gila yang mencoba Mas." Namun, Pak Wijaya tidak menatap Ardi. Ia bahkan tidak melirik tangan Ardi yang terulur. Matanya menyapu ruangan dengan panik, sampai akhirnya terkunci pada sosokku yang berdiri dikelilingi satpam. Wajah Pak Wijaya memucat seputih kertas. Ia setengah berlari menghampiriku, mengabaikan semua orang. Di belakangnya, para komisaris lain juga melakukan hal yang sama. Ardi bingung. "Pak, Bapak mau kemana? Orang gilanya di sini?" Pak Wijaya sampai di hadapanku. Tubuhnya gemetar. Dan di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak kaget, Direktur Utama yang ditakuti itu membungkukkan badannya dalam-dalam, hampir 90 derajat, di depanku. "Selamat malam, Madam," suara Pak Wijaya bergetar hebat. "Maafkan kelancangan kami. Maafkan ketidaktahuan karyawan kami yang bodoh ini." Hening. Sunyi senyap. Jarum jatuh pun akan terdengar. Ardi mematung. Tangannya masih terulur di udara. Mulutnya menganga. Clara menjatuhkan gelas wine-nya, hingga pecah berantakan di lantai. Aku menatap Pak Wijaya dingin, lalu melirik Ardi yang kini wajahnya mulai berubah pucat pasi. "Berdiri, Wijaya, perintahku." Sepertinya perusahaan ini sudah salah merekrut karyawan. Ada yang bilang pemilik perusahaan ini miskin dan tidak pantas masuk ke pestanya sendiri. Aku melangkah maju, melewati Pak Wijaya yang menunduk, dan berdiri tepat di hadapan Ardi yang kini gemetar hebat lututnya. "Gimana, Mas?" bisikku pelan, tapi terdengar jelas di telinganya. "Masih mau mengusirku?" Hening. Keheningan yang mencekam itu terasa begitu berat. Seolah udara di dalam Grand Ballroom Hotel Mulia tiba-tiba tersedot keluar, meninggalkan ratusan orang yang sesak napas karena guncangan batin yang hebat. Musik orkestra telah berhenti total. Bahkan denting gelas yang beradu pun tak terdengar. Di tengah kebekuan itu, Ardi masih berdiri dengan tangan terulur kaku, seolah ia adalah patung lilin yang gagal dibuat. Matanya membelalak, pupilnya mengecil, menatap horor pada pemandangan di depannya. Pak Wijaya, bos besar, orang yang selama ini ia jilat kakinya, orang yang ia puja sebagai dewa penentu nasib karirnya, sedang membungkuk hormat pada Alina. Pada istrinya. Pada wanita yang baru saja ia sebut sampah. Pada wanita yang ia bilang bau bawang dan kampungan. Pak Wijaya, suara Ardi keluar tercekat, terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Bapak salah orang. Bapak mabuk? Ini cuma Alina, Pak. Istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Dia menyusup masuk. Pak Wijaya perlahan menegakkan tubuhnya. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah yang meluap. Bukan marah pada Alina, melainkan murka pada Ardi yang kebodohannya hampir meruntuhkan seluruh jajaran direksi. "Diam kamu," bentak Pak Wijaya. Suaranya menggelegar melalui mikrofon yang kebetulan ada di dekat podium, memantul ke seluruh penjuru ruangan. Ardi tersentak mundur, nyaris tersandung gaun Clara yang kini wajahnya sudah sepucat mayat. Pak Wijaya berbalik menatap Ardi dengan tatapan membunuh. "Kamu bilang saya salah orang? Kamu pikir saya tidak kenal siapa pemilik perusahaan tempat saya bekerja selama 20 tahun? Napas Pak Wijaya memburu. Ia menunjuk Alina dengan tangan gemetar penuh hormat. "Wanita yang kamu hina ini, wanita yang kamu sebut kampungan ini, beliau adalah Ibu Alina Adijaya. Putri tunggal dari mendiang Bapak Adijaya, pendiri Nusantara Group. Beliau adalah pemilik sah 85% saham perusahaan ini. Beliau adalah Madam A, CEO tertinggi yang memegang nasib kita semua." Duar. Kata-kata itu meledak seperti bom atom di tengah ruangan. Ratusan tamu undangan tersentak kaget. Bisik-bisik yang tadi sempat terdengar,
kini berubah menjadi suara riuh kepanikan. Madam A? Legenda bisnis itu? Itu istri Ardi? Jadi selama ini Ardi menikah dengan konglomerat? Mati aku, tadi aku ikut menertawakannya. Ardi merasakan kakinya berubah menjadi jeli. Lututnya lemas, tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Ia terhuyung dan jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Matanya menatap Alina dengan tatapan kosong, otak kecilnya berusaha memproses informasi yang terlalu besar untuk ia terima. Nggak mungkin. Gumam Ardi, menggelengkan kepala seperti orang gila. Alina, kamu cuma yatim piatu, kamu miskin, aku yang kasih kamu uang belanja. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Perlahan, aku melangkah maju mendekati Ardi yang terduduk menyedihkan di lantai. Suara ketukan sepatu hak tinggiku menggema, tak, seperti hitungan mundur menuju kematian karirnya. Berdiri, Mas, ucapku lembut namun menusuk. Tadi kamu gagah sekali saat mengusirku. Kenapa sekarang duduk di bawah seperti pengemis? Ardi mendongak, menatapku dengan campuran rasa takut dan bingung. Alina, ini bohong kan? Kamu sewa aktor kan? Pak Wijaya dibayar berapa buat akting begini? Kebodohannya sungguh luar biasa. Tanpa menjawab pertanyaan bodohnya, aku berjalan melewati tubuhnya, menuju podium utama. Pak Wijaya dan jajaran direksi lain, orang-orang tua berjas mahal yang biasanya angkuh, segera membelah jalan, menunduk hormat memberiku ruang seolah aku adalah Ratu Inggris yang sedang lewat. Aku berdiri di balik podium. Jemariku menyentuh mikrofon. Mataku menyapu seluruh ruangan. Tatapanku berhenti pada sekelompok karyawan divisi pemasaran, teman-teman satu tim Ardi, yang tadi ikut mencemoohku di pintu masuk. Mereka kini menunduk dalam-dalam, gemetar ketakutan, berdoa agar aku tidak mengingat wajah mereka. Selamat malam. Sapaku lewat mikrofon. Suaraku tenang, berwibawa, dan dingin. Maaf karena saya datang dengan gaun, sewaan, dan wajah, pembantu, seperti yang dikatakan suami saya tadi, ujarku sarkastik. Saya, Alina Adijaya, pemilik Nusantara Group, menyambut kalian semua di pesta perusahaan saya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Clara, yang berdiri tak jauh dari Ardi, mulai menangis tanpa suara. Air matanya melunturkan maskara mahalnya, membuat wajah cantiknya terlihat mengerikan seperti badut yang kehujanan. Ia tahu, tamat sudah riwayatnya. Saya mendengar ada yang bilang. Aku melanjutkan pidatoku, mataku menatap tajam ke arah Clara dan Ardi. Bahwa pesta ini hanya untuk orang-orang berkelas. Orang-orang elegan. Dan saya, istri sah yang menemani dari nol, dibilang tidak pantas. Aku tertawa kecil. Ironis. Karena faktanya, seluruh kemewahan pesta ini, catering yang kalian makan, wine mahal yang kalian minum, bahkan gaji yang kalian terima setiap bulan untuk mencicil mobil dan rumah mewah kalian, semua itu berasal dari tanda tangan saya. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Ini saatnya, panggilan, itu. Panggilan yang akan mengubah ketakutan mereka menjadi teror nyata. Aku menekan tombol panggil, lalu mengaktifkan mode loudspeaker dan mendekatkannya ke mikrofon podium. Tut. Halo, madam. Suara berat seorang pria terdengar menggema di seluruh ruangan. Itu suara Pak Herman, Kepala Divisi Audit dan Hukum Pusat. Sosok yang paling ditakuti di seluruh grup perusahaan, karena ketegasannya memenjarakan koruptor. Pak Herman, sapaku. Siap, madam. Perintah dilaksanakan. Saya sudah sampai di lobi hotel bersama tim kepolisian dan tim audit forensik, jawab Pak Herman tegas. Wajah Ardi yang tadinya pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Kata, kepolisian, membuat darahnya berhenti mengalir. Bagus, jawabku. Bawa semua berkasnya ke ballroom sekarang. Ada beberapa hama yang perlu kita bersihkan malam ini. Dan Pak Herman. Ya, madam. Pastikan borgolnya cukup. Karena sepertinya tersangkanya lebih dari satu. Siap, madam. Sambungan terputus. Kini, bukan hanya Ardi dan Clara yang gemetar. Beberapa manajer lain yang mungkin merasa punya dosa korupsi juga mulai berkeringat dingin.
Suasana pesta yang tadinya gemerlap berubah menjadi ruang pengadilan raksasa. Alina. Ardi mencoba bangkit, merangkak mendekati podium. Harga dirinya sudah lenyap tak berbekas. Sayang, dengerin aku dulu. Aku tadi cuma bercanda. Itu prank. Ya, itu prank buat kejutan ulang tahun perusahaan. Aku sayang kamu, Lin. Sumpah. Sayang? Tanyaku dengan nada jijik. 5 menit yang lalu kamu bilang aku benalu. Kamu bilang aku bikin malu. Sekarang aku jadi, sayang, lagi setelah kamu tahu aku kaya. Aku hilaf, Lin. Sumpah aku hilaf. Ardi mulai menangis, air mata buaya yang menjijikkan. Ia mencoba meraih ujung gaunku. Jangan begini, kita bicara di rumah ya. Kita selesaikan baik-baik. Ingat pernikahan kita? Aku menendang tangannya pelan, menjauhkannya dari gaunku. Pernikahan? Pernikahan itu sudah kamu hancurkan saat kamu membawa pelakor itu masuk ke sini dan merendahkan istrimu sendiri. Aku menatap Clara yang masih mematung. Hei, kamu, yang pakai baju merah, panggilku. Clara tersentak kaget, bahunya melonjak. Ia menatapku dengan mata ketakutan. Saya, Bu Madam. Kesini. Naik ke panggung. Berdiri di samping, kekasih, kebanggaanmu ini, perintahku. Clara menggeleng lemah, kakinya gemetar. Ampun, Madam, saya nggak tahu, sumpah saya nggak tahu kalau Madam itu. Naik, bentakku. Teriakanku membuat Clara nyaris pingsan. Dengan tertatih-tatih, didorong oleh tatapan tajam para satpam yang kini berbalik memihakku, Clara berjalan naik ke panggung dan berdiri di samping Ardi. Pasangan selingkuh itu kini berdiri berdampingan, bukan sebagai raja dan ratu pesta, melainkan sebagai terdakwa di hadapan hakim. Pintu ballroom terbuka lagi. Pak Herman masuk dengan langkah tegap, diikuti 4 orang polisi berseragam dan tim audit yang membawa tumpukan map berwarna merah. Aura di ruangan itu semakin mencekam. Pak Herman naik ke podium, menyerahkan sebuah map tebal padaku. Aku menerimanya, membukanya perlahan, lalu menunjukkan isinya pada Ardi. Ardiansyah, bacaku lantang. Manajer pemasaran. Gaji 25 juta per bulan. Tapi pengeluaran kartu kredit mencapai 80 juta per bulan. Sewa apartemen untuk saudari Clara di Kuningan seharga 15 juta per bulan. Belanja barang branded untuk saudari Clara total 200 juta dalam 6 bulan terakhir. Aku menatap Ardi yang kini berkeringat deras, hingga jas mahalnya basah kuyup. Pertanyaannya, Mas? Aku tersenyum miring. Uang siapa yang kamu pakai? Gajimu tidak cukup. Dan aku tahu kamu tidak pernah minta uang padaku secara terang-terangan. Jadi? Ardi bungkam. Bibirnya gemetar hebat. Biar saya jawab, aku membanting map itu ke lantai, tepat di depan wajahnya. Kamu memalsukan laporan keuangan proyek di Surabaya dan Bali. Kamu menilap dana vendor. Kamu melakukan markup anggaran iklan perusahaan. Kamu mencuri uangku, uang perusahaanku, untuk membiayai pelakor ini. Bukan begitu. Cicit Ardi lemah. Diam. Suara Pak Wijaya kembali menggelegar. Ia maju, menampar wajah Ardi dengan keras. Plah, kamu memalukan, teriak Pak Wijaya. Saya percaya padamu. Saya promosikan kamu. Ternyata kamu maling. Kamu mencuri dari istri kamu sendiri yang notabene pemilik perusahaan ini. Dasar bajingan tidak tahu diri. Ardi memegangi pipinya yang merah. Ia menatapku dengan tatapan memelas. Lin, tolong jangan penjara, aku suamimu. Aku menatapnya datar. Rasa iba itu sudah lama mati. Suami? Ujarku pelan. Suamiku sudah mati saat dia lebih memilih gundik daripada istrinya. Yang ada di depanku sekarang hanyalah seorang koruptor. Aku menoleh pada polisi. Pak, silakan. Namun sebelum polisi sempat memborgol mereka, aku mengangkat tangan. Tunggu sebentar. Penjara itu terlalu mudah. Sebelum mereka dibawa, aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan tadi. Aku menatap ratusan karyawan yang hadir di sana. Kalian semua, suaraku menggema, tadi kalian tertawa saat suami saya menghina saya.
Kalian tertawa saat saya dibilang miskin. Sekarang, saya ingin melihat loyalitas kalian pada pemilik baru. Aku menunjuk Ardi dan Clara. Siapapun yang ingin karirnya selamat di perusahaan ini, siapapun yang ingin kontrak kerjanya diperpanjang besok pagi. Aku memberi jeda dramatis. Kalian tahu apa yang harus dilakukan pada dua orang sampah ini sebelum polisi membawanya. Seketika, tatapan mata ratusan karyawan itu berubah. Rasa takut mereka padaku berubah menjadi keberanian liar untuk menindas Ardi dan Clara. Mereka butuh pelampiasan. Mereka butuh cara untuk membuktikan kesetiaan pada sang ratu. Ardi dan Clara mundur ketakutan melihat ratusan orang yang mulai melangkah maju mendekati panggung dengan tatapan beringas. Jangan mendekat, rintih Clara. Tapi terlambat. Hukum rimba baru saja dimulai. Dan akulah yang memegang kuncinya. Perintahku bagaikan pelatuk pistol yang ditarik. Sesaat setelah aku mempersilakan para karyawan untuk menunjukkan loyalitas mereka, suasana di Grand Ballroom yang semula hening dan mencekam, meledak menjadi kekacauan yang terorganisir. Awalnya, mereka ragu. Namun, ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan keinginan untuk menjilat pemilik baru perusahaan mengalahkan rasa kemanusiaan mereka. Seorang staf junior yang tadi sempat didorong Ardi karena dianggap menghalangi jalan, menjadi yang pertama bergerak. Ia mengambil segelas red wine penuh dari nampan pelayan yang lewat. Dengan langkah cepat, ia mendekati panggung dan menyiramkan cairan merah pekat itu tepat ke wajah Clara. Biur. Arg. Clara menjerit histeris. Cairan merah itu membasahi rambutnya yang sudah tertata rapi, melunturkan bedak tebalnya, dan menodai gaun merahnya menjadi bercak gelap yang menjijikan. Mataku. Perih. Dasar orang gila. Itu untuk semua bentakanmu padaku minggu lalu saat aku telat menyerahkan berkas. Teriak staf itu penuh emosi. Tindakan satu orang itu memicu efek domino. Bendungan itu jebol. Dasar pelakor. Teriak seorang ibu-ibu dari divisi keuangan. Ia melempar sepotong kue tar coklat yang diambilnya dari meja prasmanan. Kue itu mendarat telak di dada Ardi, mengotori kemeja putih mahalnya dengan krim lengket. Maling uang kantor, timpal yang lain. Dalam sekejap, Ardi dan Clara menjadi sasaran tembak. Bukan peluru yang menghujam mereka, melainkan sisa-sisa makanan pesta mewah yang mereka banggakan. Potongan buah, lemparan serbet kotor, hingga siraman air mineral menghujani mereka. Ardi berusaha melindungi wajahnya dengan tangan. Ia meringkuk seperti binatang yang tersudut. Hentikan, bodoh. Aku atasan kalian. Aku manajer kalian. Teriaknya parau, suaranya tenggelam di antara sorakan cemoohan. Manajer maling, balas seorang karyawan senior. Pantas bonus kami tahun lalu kecil, ternyata kamu yang makan buat belikan tas gundikmu itu. Sebuah sepatu hak tinggi, entah milik siapa, melayang dan mengenai bahu Clara. Wanita itu menangis meraung-raung, berjongkok di lantai panggung yang kini licin oleh tumpahan minuman dan makanan. Penampilan elegannya hancur total. Ia terlihat seperti ondel-ondel yang tercebur ke selokan. Aku berdiri diam di balik podium, menyaksikan hukuman sosial itu dengan tatapan datar. Tidak ada rasa kasihan. Sedikit pun tidak ada. Bayangan saat Ardi menamparku di kamar tadi, bayangan saat ia melarangku ikut pesta, dan bayangan saat ia memamerkan Clara, semuanya berputar di kepalaku. Ini adalah panen dari apa yang ia tanam. Cukup, ucapku pelan setelah 5 menit penyiksaan itu berlangsung. Meski suaraku pelan, mikrofon menangkapnya dengan jelas. Seketika, gerakan para karyawan terhenti. Mereka mundur perlahan, napas mereka memburu, wajah mereka campuran antara puas dan takut kalau aku juga akan menghukum mereka. Ardi dan Clara kini terduduk di tengah panggung dalam kondisi mengenaskan. Bau alkohol, bau makanan basi, dan bau keringat ketakutan menguar dari tubuh mereka. Ardi mendongak menatapku, matanya merah dan bengkak. Ada keputusasaan yang amat sangat di sana. Lin. Panggilnya lirih, suaranya serak. Sudah puas? Kamu sudah puas memperlakukan suamimu seperti anjing. Aku melangkah mendekat, mengabaikan genangan kotoran di lantai panggung. Suami? Tanyaku sinis. Seorang suami melindunginya istrinya, Ardi. Bukan menamparnya.
bukan menghinanya miskin. Bukan berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri menggunakan uang istri. Aku berjongkok sedikit, menatap matanya lekat-lekat. Kamu bukan suamiku lagi. Kamu hanyalah parasit yang sudah terlalu lama kubiarkan hidup nyaman di tubuhku. Aku berdiri tegak dan menoleh pada Pak Herman. Bawa mereka. Aku sudah muak melihat wajahnya. Pastikan proses hukum berjalan tanpa celah. Tidak ada penangguhan penahanan. Aku ingin mereka membusuk di sel sampai sidang putusan. Siap, Madam. Pak Herman memberi kode pada polisi. 4 petugas berseragam maju. Suara klik dari borgol besi terdengar nyaring dan mengerikan. Saudara Ardiansyah, Anda kami tahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang, ucap salah satu polisi dengan tegas sambil memelintir tangan Ardi ke belakang punggung. Tunggu. Pak. Saya bisa jelaskan. Ardi meronta, tapi tenaganya sudah habis. Borgol mengunci pergelangan tangannya dengan erat. Di sisi lain, Clara juga dipegangi oleh polisi wanita. Saya nggak salah, Pak. Saya cuma dikasih uang sama Ardi. Saya nggak tahu uangnya dari mana. Ardi yang bilang dia kaya. Dia bilang istrinya miskin dan jelek. Saya ditipu dia. Clara mulai menyerang Ardi. Ini gara-gara kamu, Mas. Kamu bilang kamu pewaris tunggal. Ternyata kamu cuma karyawan maling. Kamu hancurkan hidupku. Clara meludah ke arah Ardi. Diam kamu pelacur. Balas Ardi berteriak. Kamu yang minta tas Hermes. Kamu yang minta apartemen. Kalau bukan karena rengekanmu, aku nggak akan nekat ambil uang kantor. Mereka saling menyalahkan, saling mencaci, mempertontonkan aib mereka sendiri hingga detik terakhir. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Pasangan yang katanya saling mencintai dan cocok karena selevel, kini saling menggigit seperti anjing liar yang berebut tulang. Polisi menyeret mereka turun dari panggung. Ratusan pasang mata menatap mereka dengan jijik saat mereka digelandang keluar ballroom, melewati karpet merah yang seharusnya menjadi jalan kejayaan Ardi. Kilatan lampu kamera ponsel para karyawan tak henti-hentinya memotret momen itu. Besok pagi, wajah mereka pasti akan menghiasi halaman depan koran kriminal dan viral di media sosial. Pintu ballroom tertutup, membawa pergi teriakan dan sumpah serapah Ardi dan Clara. Hening kembali menyelimuti ruangan. Kini, hanya tersisa aku, para direksi yang masih tegang, dan ratusan karyawan yang berdiri kaku, menunggu vonis nasib mereka. Bersihkan panggung ini. Perintahku dingin pada cleaning service hotel yang mengintip takut-takut dari pintu samping. Sambil menunggu panggung dibersihkan, aku menatap para karyawan di hadapanku. Kalian mungkin bertanya-tanya, mulaku, suaraku menggema di ruangan yang luas itu. Kenapa saya, Alina Adijaya, memilih hidup sederhana? Kenapa saya membiarkan suami saya sendiri tidak tahu siapa saya? Aku berjalan pelan menuruni panggung, mendekati kerumunan. Mereka membelah jalan, memberiku ruang, menunduk hormat. Ayah saya, pendiri perusahaan ini, mengajarkan satu hal, uang bisa membelikanmu jabatan, tapi tidak bisa membelikanmu kesetiaan. Saya menyamar menjadi orang biasa karena saya ingin mencari seseorang yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena saham saya, bukan karena warisan saya. Aku menghela napas panjang, menahan getar emosi di dadaku. Saya pikir Ardi adalah orang itu. Dulu, dia pria yang baik, pekerja keras. Tapi ternyata, jabatan dan sedikit uang mengubahnya menjadi monster. Dan yang lebih menyakitkan, dia menggunakan uang perusahaan saya, uang jerih payah ayah saya, untuk merendahkan putri kandung pemilik perusahaan ini. Mataku menyapu wajah-wajah di depanku. Aku mengenali beberapa wajah yang tadi ikut tertawa bersama Ardi. Kamu? Tunjukku pada seorang wanita berambut pendek yang tadi paling keras tertawa saat Ardi menyebutku, bau bawang. Wanita itu langsung gemetar, wajahnya pucat pasi. Maafkan saya, Madame saya. Kemas barang-barangmu besok pagi. Kamu dipecat, putusku singkat. Wanita itu lemas dan ambruk di papah temannya. Dan kamu, aku menunjuk pria yang tadi menyuruhku pulang karena mengganggu pemandangan. Kamu juga dipecat. Surat pemecatan akan dikirim HRD pagi-pagi sekali. Aku memecat 5 orang, ringleader,
yang paling vokal menghinaku tadi. Sisanya, para pengikut yang hanya diam atau ikut tertawa kecil karena takut pada Ardi, aku biarkan. Mereka sudah cukup mendapat pelajaran teror mental malam ini. Untuk sisanya, ujarku tegas. Saya tidak butuh penjilat. Saya butuh pekerja. Bekerjalah dengan jujur. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Karena kalian tidak pernah tahu, orang yang kalian hina hari ini mungkin adalah orang yang menggaji kalian besok. Mengerti? Bentakku. Mengerti, madam. Sahut ratusan orang itu serempak. Suara mereka bergetar penuh ketakutan dan kepatuhan. Bagus. Pesta selesai. Bubar. Aku membalikan badan, berjalan menuju pintu VVIP diikuti oleh Pak Wijaya dan para bodyguard. Aku tidak menoleh lagi. Begitu pintu tertutup di belakangku, dan aku berada di lorong sunyi menuju suite pribadiku di hotel itu, pertahananku runtuh. Kakiku lemas. Aku bersandar di dinding lorong yang dingin. Pak Wijaya segera memberi isyarat pada pengawal untuk menjauh sedikit, memberiku privasi. Madam baik-baik saja? Tanyanya cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir sesak di dada. Rasa puas melihat Ardi hancur memang ada. Tapi rasa sakit karena dikhianati selama 5 tahun juga tak kalah perihnya. Pernikahan yang kupertahankan dengan kesabaran, hancur lebur malam ini. Saya baik-baik saja, Pak Wijaya, jawabku sambil menegakkan tubuh kembali, memaksakan diri untuk kuat. Ini baru permulaan. Ardi mungkin sudah dipenjara, tapi saya yakin dia akan mencoba melawan lewat jalur hukum. Dia licik. Dan keluarganya, mertua saya yang juga selalu menghina saya, mereka belum tahu kabar ini. Aku tersenyum tipis, kali ini senyum yang benar-benar dingin. Mertua dan ipar-iparku yang sombong itu. Mereka yang selalu bilang aku benalu dan menumpang hidup pada Ardi. Besok, aku akan memberi mereka kejutan. Aku akan menyita semua fasilitas yang selama ini Ardi berikan pada mereka. Rumah, mobil, semuanya atas nama Ardi, dan karena itu hasil korupsi, semuanya akan disita perusahaan. Siapkan tim eksekusi aset besok pagi, Pak Wijaya. Kita akan berkunjung ke rumah, keluarga terhormat, itu. Pak Wijaya mengangguk mantap. Siap, madam. Daftar aset yang dinikmati keluarga Pak Ardi sudah ada di tangan saya. Ternyata mobil Pajero yang dipakai ibunya dan biaya kuliah adiknya di luar negeri, semuanya mengalir dari dana proyek fiktif. Bagus, mataku berkilat. Saatnya membuat mereka merasakan hidup miskin yang sesungguhnya. Hidup yang selama ini mereka tuduhkan padaku. Aku melangkah menuju lift penthouse. Malam ini aku akan tidur di kasur empuk hotel bintang 5 milikku sendiri, sementara suamiku tidur di lantai dingin sel tahanan. Keadilan, akhirnya, menemukan jalannya. Pagi itu, matahari bersinar cerah di kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan. Di sebuah rumah mewah berlantai 2 dengan pilar-pilar bergaya Eropa, kehidupan berjalan seperti biasa, penuh kesombongan dan kemewahan semu. Di ruang makan, Bu Rina, ibu mertuaku, sedang menikmati sarapan bubur ayam premium sambil membolak-balik majalah fashion. Di hadapannya duduk Siska, adik perempuan Ardi, yang sibuk memoles kuteks di kuku-kukunya yang panjang. Ah, nikmatnya hidup, desah Bu Rina sambil menyeruput teh hangat. Ardi memang anak berbakti. Sejak dia naik jabatan, uang bulanan ibu naik terus. Nggak sia-sia ibu sekolahin dia tinggi-tinggi. Siska tertawa kecil tanpa mengalihkan pandangan dari kukunya. Iya dong, Bu. Mas Ardi itu kan pintar, ganteng, sukses. Beda banget sama istrinya yang kampungan itu. Si Alina. Mendengar namaku disebut, wajah Bu Rina langsung masam. Hus! Jangan sebut nama pembawa sial itu pagi-pagi. Bikin nafsu makan hilang. Heran ibu, kenapa Ardi belum cerai juga sama dia? Padahal si Clara jauh lebih oke. Clara sering beliin ibu tas, bawain martabak, sopan lagi. Kalau Alina, boro-boro. Datang ke sini cuma bawa tangan kosong, pakai baju lusuh. Malu-maluin kalau dilihat tetangga. Tenang aja, Bu, sahut Siska. Kata Mas Ardi, semalam kan ada pesta besar di kantornya. Mas Ardi janji mau bawa Clara. Pasti di sana Mas Ardi makin sadar kalau Alina itu nggak level sama dia.
Paling sebentar lagi surat cerai melayang. Mereka berdua tertawa, membayangkan kehancuranku. Mereka tidak tahu, badai sedang bergerak menuju pintu rumah mereka. Tiba-tiba, ketenangan pagi itu pecah oleh suara deru mesin mobil yang ramai di depan rumah. Bukan satu, tapi iring-iringan. Suara rem berdecit dan pintu mobil yang dibanting keras membuat Burina dan Siska terlonjak kaget. "Siapa sih? Berisik banget," gerutu Burina. Ia bangkit dan berjalan menuju jendela depan, menyingkap tirai sutra mahal itu. Matanya membelalak. Di depan pagar rumah mereka yang tinggi, terparkir 3 mobil hitam mengkilap. Sebuah sedan mewah jenis Maybach, diikuti 2 mobil SUV hitam bertuliskan, Tim Audit Aset. Di belakangnya lagi, ada mobil patroli polisi. Polisi? Siska yang ikut mengintip menjadi panik. "Bu, kok ada polisi? Mas Ardi kenapa?" Belum sempat mereka berpikir, pagar rumah didorong paksa oleh 2 orang satpam berbadan tegap yang turun dari mobil SUV. Pintu depan rumah diketuk, atau lebih tepatnya digedor, dengan keras. "Buka." Burina dengan tangan gemetar membuka pintu. Ia hendak marah-marah, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan saat melihat siapa yang berdiri paling depan. "Itu aku. Alina." Tapi bukan Alina yang biasa ia suruh mencuci piring kotor setiap lebaran. Bukan Alina yang ia hina miskin. Aku berdiri tegak dengan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhku dengan sempurna, kacamata hitam bertengger di hidungku, dan tas branded seharga mobil LCGC tergenggam di tangan kiriku. Di belakangku berdiri Pak Herman, 4 orang pengacara perusahaan, tim eksekusi aset, dan 2 orang polisi. "Alina?" Burina mengerjap, bingung. "Ngapain kamu kesini bawa rombongan sirkus begini? Mau pamer? Atau Ardi nyuruh kamu ambil baju kotornya?" Meski bingung dengan penampilanku yang berubah drastis, naluri merendahkannya tetap muncul. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatap mata tua yang penuh keserakahan itu dengan tatapan dingin. "Selamat pagi, mantan ibu mertua," sapaku datar. "Saya datang bukan untuk mengambil baju kotor. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya." "Milikmu?" Siska maju, berkacak pinggang. "Heh, Mbak, sadar diri. Di rumah ini nggak ada barang milik lo. Semua ini dibeli pakai duit Mas Ardi. Lo kesini pasti mau minta duit kan karena Mas Ardi nggak pulang semalam?" Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk mereka meremang. "Pak Herman," panggilku tanpa menoleh. "Tolong jelaskan pada 2 orang bodoh ini di mana kebanggaan mereka sekarang." Pak Herman maju selangkah, membuka tabletnya, dan menunjukkan sebuah video berita terkini dari stasiun TV nasional. Headline berita itu tertulis besar dengan warna merah. "Skandal korupsi raksasa Nusantara Group, manajer pemasaran ditangkap tangan oleh pemilik perusahaan." Di layar itu, terpampang jelas wajah Ardi yang kusut, memakai baju tahanan oranye, dengan tangan terborgol, sedang digiring masuk ke mobil polisi. Di sampingnya, Clara juga menunduk malu dengan baju tahanan yang sama. Burina menjerit histeris. Ia merebut tablet itu, matanya melotot nyaris keluar. Enggak mungkin. Ardi, anakku. Ini fitnah. Ini pasti editan." Burina histeris, mengguncang-guncang tablet itu. "Siapa yang bikin ini?" "Siapa?" "Itu siaran langsung, Bu," jawab Pak Herman tenang. "Anak ibu, Ardiansyah, ditangkap tadi malam karena terbukti menggelapkan dana perusahaan sebesar 15 miliar rupiah selama 2 tahun terakhir. Uang itu digunakan untuk membeli gaya hidup mewah yang ibu dan Siska nikmati sekarang." Siska menutup mulutnya tak percaya. Kakinya lemas. "Korupsi? Mas Ardi korupsi? Dan kalian tahu siapa yang melaporkannya?" tanyaku, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa permisi, bunyi hak sepatuku menggema di lantai marmer. Aku berbalik menatap mereka. "Saya, Alina Adijaya, pemilik Nusantara Group. Atasan tertinggi Ardi. Orang yang uangnya dicuri oleh anak ibu untuk membelikan tas yang sedang Siska pegang itu." Burina terhuyung, berpegangan pada dinding. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Tatapannya beralih dari wajahku ke penampilanku yang mewah, lalu kembali ke wajahku.
Otaknya berusaha menyusun kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Kamu pemilik perusahaan? Suaranya bergetar hebat. Jadi selama ini kamu kaya? Kamu menipu kami. Saya tidak menipu, potongku tajam. Saya hanya menyembunyikan identitas untuk melihat ketulusan hati kalian. Tapi apa yang saya dapat? Hinaan. Cacian. Kalian memperlakukan saya seperti sampah sementara kalian makan dari uang saya. Sekarang, aku menepuk tangan sekali. Tim eksekusi aset langsung bergerak masuk membawa gulungan stiker besar berwarna merah bertuliskan disita. Pak Herman, bacakan daftar aset yang harus disita. Perintahku. Pak Herman membuka dokumen tebal. 1 unit rumah di Pondok Indah, atas nama Ardiansyah. Dibeli tanggal 12 Januari 2024 menggunakan aliran dana proyek fiktif Kalimantan. Sita. 2 orang petugas langsung menempelkan stiker segel besar di dinding ruang tamu dan pintu utama. Tunggu. Jangan. Bu Rina berlari menghalangi petugas. Ini rumah saya. Ardi beli buat saya. Kalian gak boleh ambil. Saya mau tinggal di mana? Minggir, Bu, ucap petugas tegas. Rumah ini barang bukti kejahatan. Lanjut, perintahku, mengabaikan tangisan Bu Rina. 1 unit mobil Pajero Sport warna hitam di garasi. Dibeli menggunakan markup anggaran iklan. Sita. 1 unit mobil Honda Jazz yang dipakai saudari Siska. Sita. Jangan. Siska berteriak histeris saat kunci mobil di atas meja disambar oleh petugas. Itu mobil gue. Gue mau ke kampus pakai apa? Naik angkot, jawabku santai. Seperti mahasiswa biasa lainnya. Atau jalan kaki. Hitung-hitung olahraga biar otakmu agak lancar sedikit. Tim eksekusi bergerak cepat dan beringas. Mereka masuk ke kamar-kamar, mengeluarkan barang-barang mewah. TV layar datar 60 inci, koleksi tas branded Bu Rina di lemari kaca, bahkan sofa kulit Italia di ruang tengah, semuanya ditempeli stiker disita. Rumah yang tadinya megah itu kini tampak seperti kapal pecah. Aku berjalan mendekati Bu Rina yang kini terduduk lemas di lantai, menangis meraung-raung. Kejam kamu, Alina, teriak Bu Rina sambil menunjuk wajahku. Kamu menantu durhaka. Kamu tega sama mertua sendiri. Mentang-mentang kamu kaya, kamu injak-injak kami. Ingat dosa. Dosa? Aku terkekeh sinis, lalu membungkuk, mensejajarkan wajahku dengannya. Bu, ibu lupa? Siapa yang waktu itu melempar saya pakai piring kotor karena saya telat masak? Siapa yang bilang saya, orang miskin pembawa sial? Aku menegakkan tubuh. Apa yang saya lakukan ini bukan kejam, Bu. Ini keadilan. Semua barang ini dibeli pakai uang curian. Haram. Saya hanya membantu membersihkan rumah ibu dari barang haram. Harusnya ibu terima kasih. Mataku kemudian tertuju pada kalung emas tebal dan gelang-gelang berlian yang dipakai Bu Rina dan Siska. Ah, satu lagi, ujarku. Perhiasan itu. Siska spontan menutupi lehernya. Enggak, ini kado ulang tahun dari Mas Ardi. Itu dibeli tanggal 14 Februari lalu, menggunakan dana petty cash perusahaan yang dipalsukan, sahut Pak Herman akurat. Lepas, perintahku dingin. Atau polisi yang akan melepaskannya paksa dengan tuduhan penadahan barang curian. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Mau nyusul Ardi? Mendengar ancaman penjara, wajah Siska memucat. Dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran, ia melepaskan kalung, gelang, dan cincinnya. Bu Rina pun dengan berat hati melepaskan perhiasan emas yang selama ini ia pamerkan ke ibu-ibu arisan. Seorang petugas menyodorkan kantong plastik bening. Mereka memasukkan perhiasan itu ke dalamnya dengan hati hancur. Bunyi, kering, saat emas itu jatuh ke plastik terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri mereka. Sudah semua, Madam, lapor Pak Herman. Rumah ini harus dikosongkan sekarang juga karena akan dipasang garis polisi. Aku mengangguk. Kalian dengarkan? Keluar. Sekarang. Tapi kami mau kemana, Alina? Bu Rina merangkak memegang kakiku, memelas.
Wajah sombongnya lenyap tak berbekas. Tolonglah ibu. Ibu sudah tua. Jangan usir ibu. Biarkan ibu tinggal di paviliun belakang juga nggak apa-apa. Kami nggak punya uang. Minta tolong sama Clara. Jawabku sambil menepis tangannya. Bukankah dia menantu idaman ibu? Oh iya lupa, dia juga di penjara. Alina, tolong ampuni kami. Siska ikut menangis. Waktu saya sakit dan tidak punya uang untuk berobat, kalian malah tertawa dan bilang saya manja. Waktu saya butuh pinjaman untuk modal usaha kecil-kecilan, kalian ludahi saya. Di mana rasa kasihan kalian waktu itu? Hatiku sudah membatu. Seret mereka keluar. Perintahku pada satpam. 2 satpam menyeret Burina dan Siska yang meronta-ronta. Mereka dibawa keluar dari pintu utama, melewati halaman yang indah, dan dilepaskan di luar pagar besi. Pagar besi tinggi itu kemudian ditutup dan digembok. Sebuah papan besar bertuliskan tanah dan bangunan ini, disita oleh negara dan perusahaan dipasang di depan pagar. Burina dan Siska berdiri di pinggir jalan aspal yang panas. Mereka tidak membawa apa-apa selain baju tidur yang melekat di badan. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik, dan menunjuk-nunjuk mereka. Beberapa bahkan memotret kejadian itu. Hancur, melarat. Aku berjalan keluar menuju mobil Maybachku. Sopir membukakan pintu. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi pada mereka yang kini berdiri seperti pengemis di depan bekas istana mereka. Nikmati hidup baru kalian, ucapku. Mulai sekarang, kalian harus bekerja keras kalau mau makan. Rasakan bagaimana sulitnya mencari uang halal, seperti yang selama ini saya lakukan sebelum saya mengambil alih warisan ayah saya. Ayo jalan, Pak. Kaca jendela mobilku naik perlahan, menutup pemandangan wajah Burina yang meraung menyesali nasib. Mobilku melaju perlahan, meninggalkan mereka yang kini harus menelan ludah pahit akibat kesombongan mereka sendiri. Di dalam mobil yang sejuk dan hening, aku bersandar. Satu beban lagi terangkat. Ardi sudah hancur. Keluarganya sudah hancur. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Wijaya. Madam, seluruh pemegang saham meminta rapat darurat siang ini. Mereka ingin memastikan kepemimpinan Madam setelah skandal Ardi. Dan ada satu lagi. Mantan tunangan Madam dari masa lalu, Tuan Rian, CEO dari grup saingan, baru saja menghubungi saya. Dia ingin bertemu. Aku tersenyum tipis. Hidupku sebagai Alina yang lemah sudah berakhir. Sekarang adalah era Alina sang ratu bisnis. Dan sepertinya, permainan baru akan segera dimulai. Gedung pencakar langit Nusantara Tower menjulang tinggi membelah langit Jakarta. Di lantai teratas, di ruang rapat eksekutif yang dindingnya terbuat dari kaca anti peluru, suasana tegang begitu terasa. Aku duduk di kursi utama, kursi yang selama 5 tahun ini dibiarkan kosong karena aku memimpin dari balik bayangan. Kini, aku mendudukinya secara fisik. Di sekeliling meja oval yang panjang itu, duduk 12 orang pria parubaya. Mereka adalah para komisaris dan pemegang saham minoritas. Wajah mereka masam, penuh keraguan, dan beberapa tampak terang-terangan meremehkan. Berita penangkapan Ardi dan penggerebekan rumah ibunya sudah menjadi headline nasional. Saham perusahaan sempat terguncang di pembukaan pasar pagi ini, turun 2% karena kepanikan investor, meski kini perlahan mulai rebound. Maaf, Ibu Alina, suara bariton Pak Dharma, komisaris tertua yang konservatif, memecah keheningan. Ia membetulkan letak kacamata bacanya dengan gerakan lambat yang menyebalkan. Kami menghormati Anda sebagai putri pendiri. Tapi, tindakan Anda semalam sangat gegabah. Membuat skandal suami sendiri menjadi tontonan publik, itu mencoreng nama baik korporasi. Gumam setuju terdengar dari beberapa orang lain. Benar, timpal Pak Rudi, pemegang saham yang gemar main aman. Seharusnya masalah Ardi diselesaikan secara kekeluargaan. Diam-diam. Kalau begini, investor takut. Mereka pikir manajemen kita bobrok. Apa Anda yakin bisa memimpin perusahaan ini secara terbuka? Anda sudah lama vakum menjadi ibu rumah tangga. Kata, ibu rumah tangga, diucapkan dengan nada seolah itu adalah penyakit menular. Aku tersenyum tipis. Aku tidak marah. Dulu,
Mungkin aku akan menangis jika diremehkan seperti ini. Tapi setelah menghadapi Ardi, orang-orang tua ini hanyalah kerikil kecil. Pak Dharma, Pak Rudi, sapaku tenang. Aku menekan tombol di tabletku, dan layar proyektor raksasa di belakangku menyala, menampilkan grafik data real-time. Lihat grafik itu, tunjukku. Saham memang turun 2% saat pembukaan. Tapi lihat pukul 10 pagi ini. Naik 5%. Kenapa? Mereka terdiam, menatap grafik hijau yang menanjak naik. Karena publik tidak melihat ini sebagai skandal rumah tangga. Jelasku tegas, suaraku menguasai ruangan. Publik dan pasar melihat ini sebagai pembersihan korporasi. Mereka melihat Nusantara Group sebagai perusahaan yang memiliki integritas nol toleransi terhadap korupsi, bahkan jika pelakunya adalah suami CEO sendiri. Aku berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja rapat. Langkahku mantap. Dan soal saya, cuma ibu rumah tangga. Aku berhenti tepat di belakang kursi Pak Rudi, menepuk bahunya pelan hingga ia tersentak. Bapak lupa siapa yang menyetujui ekspansi pabrik ke Vietnam tahun lalu? Saya. Siapa yang menolak merger bodoh dengan Global Corp yang ternyata mau bangkrut itu? Saya. Siapa yang menandatangani semua dokumen strategis selama 5 tahun ini? Saya. Aku kembali ke kursiku dan menatap mereka tajam. Saya tidak vakum, bapak-bapak. Saya bekerja dalam diam sambil mengurus suami yang tidak tahu diri. Jadi, jangan pernah meragukan kapasitas saya hanya karena saya pernah mencuci piring. Ruangan hening. Pak Dharma berdeham canggung, wajahnya memerah. Argumen mereka patah seketika. Ada pertanyaan lain? Tanyaku menantang. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Sekretarisku, Maya, masuk dengan wajah sedikit pucat. Maaf, Madam A. Ada tamu yang memaksa masuk. Saya sudah bilang Madam sedang rapat, tapi... Belum selesai Maya bicara, seorang pria melangkah masuk melewati Maya. Posturnya tinggi tegap, mengenakan setelan jas navy blue buatan Italia yang pas badan. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan senyum percaya diri yang khas. Aura kekuasaan yang ia pancarkan setara, atau bahkan mungkin lebih kuat, dari siapapun di ruangan ini. Mata kami bertemu. Jantungku berdesir pelan. Bukan karena cinta, tapi karena nostalgia. Rian Aditama. CEO dari Aditama Group, kompetitor terberat sekaligus mitra bisnis yang paling disegani di Asia Tenggara. Dan mantan tunanganku dulu. Sebelum aku memutuskan membatalkan perjodohan demi menikah dengan Ardi atas dasar cinta buta. Rapat yang menegangkan, suara Rian terdengar renyah dan berwibawa. Ia menyapu pandangan ke arah para komisaris tua yang kini tampak segan melihat kedatangannya. Lanjutkan saja. Saya hanya ingin menyapa CEO baru kalian yang sedang viral. Pak Rian. Pak Dharma langsung berdiri, sikapnya berubah 180 derajat menjadi hormat. Kehormatan bagi kami Bapak datang ke sini. Silakan duduk. Rian tidak duduk. Ia berjalan lurus ke arahku, mengabaikan kursi yang ditawarkan Pak Dharma. Ia berhenti di hadapanku, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, ada kekaguman, rasa geli, dan sedikit kelegaan. Alina, sapanya lembut. Atau harus kupanggil Madam A sekarang? Tuan Rian, balasku formal, namun sudut bibirku sedikit terangkat. Apa yang membawa angin ribut ke kantorku tanpa janji temu? Kau mau mengakuisisi sahamku mumpung sedang diskon. Rian tertawa lepas. Suaranya mengisi ruangan yang kaku itu. Haha, tajam seperti biasa. Tidak, Alina. Justru sebaliknya. Ia memberi isyarat pada asistennya yang berdiri di pintu. Asisten itu masuk membawa sebuah dokumen. Rian meletakkan dokumen itu di meja, tepat di depan Pak Dharma dan Pak Rudi. Pagi ini, saat saham kalian turun karena berita penangkapan Ardi, saya membeli 10% saham Nusantara Group yang dilepas oleh investor panik. Ujar Rian santai, seolah baru saja membeli permen. Para komisaris ternganga. 10%? Pekik Pak Rudi. Itu jumlah yang masif. Tenang saja, Rian mengangkat tangan. Saya tidak berniat hostile takeover. Saya membelinya sebagai bentuk dukungan. Saya percaya pada kepemimpinan Alina. Jika ratu bisnis ini sudah bangun dari tidurnya dan membuang
sampah, di rumahnya, saya yakin perusahaan ini akan terbang tinggi. Rian menatapku lekat. Saya di sini untuk menawarkan aliansi strategis. Alina. Proyek Megacity di Kalimantan yang sempat tertunda. Mari kita kerjakan bersama. 50-50. Tawaran itu mengejutkan semua orang. Proyek Megacity adalah proyek triliunan yang diperebutkan banyak konglomerat. Aku menatap Rian. Dulu, aku meninggalkannya karena dia terlalu ambisius, terlalu sibuk, dan aku, yang saat itu naif, menginginkan suami sederhana yang punya banyak waktu. Ternyata pilihanku pada Ardi adalah kesalahan terbesar. Ardi yang sederhana, justru menjadi monster yang serakah. Sementara Rian, dia tetap konsisten dengan ambisinya. Namun ia datang di saat aku baru saja menghancurkan duniaku sendiri. Kau berani bertaruh besar pada janda baru sepertiku, Rian? Tanyaku menantang. Rian tersenyum miring, mendekatkan wajahnya sedikit. Aku tidak pernah bertaruh pada janda, Alina. Aku bertaruh pada wanita jenius yang baru saja memborgol suaminya sendiri di pesta ulang tahun perusahaan. Itu sangat seksi, kalau boleh jujur. Wajahku memanas sedikit. Rian dan mulut manisnya yang berbahaya. Aku mengambil dokumen itu, membacanya sekilas. Kontrak yang adil. Sangat menguntungkan. Aku mengambil pena emasku. Baik. Kita sepakat, ujarku sambil menandatangani dokumen itu. Tapi ingat, Rian. Ini bisnis. Jangan harap ada diskon spesial hanya karena kita punya masa lalu. Tentu saja. Rian mengedipkan sebelah matanya. Aku suka wanita yang jual mahal. Suasana rapat yang tadinya tegang kini berubah cair. Kehadiran Rian yang mendukungku secara otomatis membungkam keraguan para komisaris. Jika Rian Aditama saja percaya padaku, siapa mereka yang berani meragukan? Rapat selesai, putusku tegas. Terima kasih atas kekhawatiran kalian, bapak-bapak. Sekarang kembali bekerja. Kita punya proyek triliunan untuk dijalankan. Para komisaris bubar dengan patuh, menyalami Rian dengan hormat sebelum keluar. Kini, tinggal aku dan Rian berdua di ruang rapat yang luas itu. Rian memasukkan kedua tangannya ke saku celana, bersandar di tepi meja rapat, menatapku intens. Kau terlihat kurus, Al, komentarnya, nada suaranya berubah serius, lebih personal. Bajingan itu tidak memberimu makan dengan benar. Aku menghela napas, melepaskan topeng, ratu besi, ku sejenak. Dia bilang aku gendut. Dia bilang aku tidak pantas makan makanan enak. Jadi aku sering puasa. Rahang Rian mengeras. Kilatan amarah terlihat di matanya. Kalau saja kau tidak memenjarakannya tadi malam, mungkin aku yang akan mengirim orang untuk mematahkan kakinya hari ini. Aku sudah membereskannya, Rian. Dia sudah habis. Keluarganya sudah di jalanan, jawabku pelan. Bagus, Rian mengangguk. Tapi kau tahu, Al, penjara kadang terlalu nyaman. Aku dengar Ardi sedang mencoba menghubungi pengacara handal. Dia mau menuntut balik atas tuduhan pencemaran nama baik dan menuntut harta Gonogini. Harta Gonogini? Aku tertawa sinis. Dia tidak punya malu. Namanya juga parasit. Dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan uangmu. Rian menegakkan tubuhnya, melangkah mendekatiku. Dengar, Alina. Aku punya tim pengacara terbaik di negeri ini. Tim yang biasa menangani kasus hiu-hiu bisnis. Aku akan meminjamkan mereka padamu. Gratis. Kenapa kau baik sekali? Tanyaku curiga. Kita sudah selesai bertahun-tahun lalu. Rian menatapku teduh. Tatapan yang dulu sering ia berikan, tapi aku abaikan. Karena aku tidak pernah setuju kau menikah dengannya. Aku tahu dia tidak selevel denganmu. Dan anggap saja ini investasi. Aku ingin mitra bisnisku fokus kerja, tidak diganggu oleh lalat pengganggu di pengadilan. Ia mengulurkan tangan. Boleh aku mengajakmu makan siang? Bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai teman lama yang ingin merayakan kebebasanmu. Aku menatap uluran tangannya. Tangan yang kokoh dan bersih. Sangat berbeda dengan tangan Ardi yang selalu kasar dan menuntut. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa dihargai sebagai wanita,
bukan sebagai mesin ATM atau pembantu. Aku menyambut uluran tangannya. Baiklah. Tapi aku yang pilih restorannya. Aku mau makan steak paling mahal di Jakarta. Aku mau balas dendam pada perutku yang sering kelaparan. Rian tertawa. Siap, Madam A, mobilku sudah menunggu di bawah. Kami berjalan keluar ruangan beriringan. Para karyawan yang berpapasan dengan kami menunduk hormat, berbisik kagum melihat dua raksasa bisnis berjalan bersama. Di lobi, saat kami hendak masuk ke mobil, ponselku berbunyi. Panggilan dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Alina, ini aku, Ardi. Suara di seberang sana terdengar panik dan putus asa. Sepertinya dia menggunakan jatah telepon wartel di rutan. Alina, tolong aku. Di sini mengerikan. Satu sel isinya 20 orang. Aku dipukuli tahanan lain karena mereka tahu aku koruptor yang menghina istri. Tolong cabut laporannya, sayang. Aku janji akan jadi budakmu. Aku akan cium kakimu. Aku menjauhkan ponsel itu sedikit, lalu menekan tombol loudspeaker agar Rian bisa mendengar. Rian tersenyum sinis, lalu mendekatkan wajahnya ke ponselku. Halo, Ardi. Ini Rian Aditama, sapa Rian. Hening sejenak di ujung sana. Rian? CEO Aditama Group? Kenapa? Kenapa kamu sama Alina? Oh, kami baru saja mau pergi lunch romantis. Jawab Rian santai, sengaja memanaskan suasana. Dan soal permintaanmu. Sepertinya Alina sedang sibuk mengurus proyek triliunan bersamaku. Jadi, nikmati saja, hotel, barumu ya. Semoga makan siangnya enak. Kudengar menu hari ini nasi cadong dengan lauk tempe busuk. Jangan, Alina. Jangan pergi dengan dia. Dia itu buaya darat. Alina. Aku mematikan sambungan telepon. Memblokir nomor itu. Aku dan Rian saling pandang. Lalu tertawa lepas. Beban di pundakku rasanya benar-benar hilang. Ayo, ajak Rian sambil membukakan pintu mobil untukku. Aku masuk ke dalam mobil mewah itu. Masa lalu yang kelam sudah tertutup rapat di balik jeruji besi. Di depanku, masa depan yang cerah, penuh kekuasaan, dan mungkin kisah baru, sedang menanti. Namun aku tahu, Ardi tidak akan menyerah begitu saja. Ular yang terluka biasanya akan mematuk lebih keras. Aku harus siap. Suasana di rutan, rumah tahanan, Salemba begitu pengap dan berbau busuk. Aroma keringat, pesing, dan keputusasaan bercampur menjadi satu udara yang menyesakkan dada. Di sel blok C nomor 14, yang seharusnya berkapasitas 10 orang namun diisi 25 orang, Ardiansyah meringkuk di sudut ruangan. Jas Armani yang ia banggakan kemarin malam sudah dilucuti, diganti dengan kaos oblong kusam dan celana pendek selutut. Wajah tampannya kini dihiasi lebam ungu di pelipis dan bibir pecah. Baru 5 jam ia masuk, ia sudah menjadi bulan-bulanan para senior sel. Di penjara, kasta terendah bukanlah pembunuh, melainkan pemerkosa dan suami yang menyengsarakan istri. Dan entah bagaimana, berita tentang Ardi si suami durhaka sudah menyebar ke telinga para narapidana lain berkat siaran TV di kantin penjara. "Woi, bos eksekutif!" seru seorang pria bertato naga di seluruh lengannya, kepala kamar sel itu. Ia menendang kaki Ardi. "Pijitin kaki gue. Pegel nih abis sidang." Ardi menggeram dalam hati, harga dirinya memberontak. Dia adalah manajer pemasaran. Dia adalah calon direktur. Jangan kurang ajar saya ini. Buge. Sebuah pukulan telak mendarat di ulu hatinya. Ardi terbatuk-batuk, meringkuk kesakitan. "Lo itu sekarang cuma tikus got, ngerti?" bentak pria itu. "Di sini hukum rimba. Kalau lo nggak mau mati, lo nurut." Ardi menahan tangis. "Awas kamu, Alina," batinnya menjerit penuh dendam. "Aku akan buat kamu menderita. Kamu pikir kamu sudah menang? Belum." Sore harinya, nama Ardi dipanggil oleh sipir. Ada kunjungan. Dengan langkah terseok-seok, Ardi berjalan menuju ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Di seberang sana, duduk seorang wanita muda dengan penampilan kacau. Siska. Adiknya itu terlihat sangat berbeda. Rambutnya lepek, matanya bengkak, dan ia mengenakan kaos belel yang sepertinya dibeli di pasar loak.
Tidak ada lagi tas branded atau perhiasan emas. Mas Ardi. Siska menangis begitu melihat kondisi kakaknya. Ia menempelkan telapak tangannya di kaca. Mas, wajahmu kenapa? Siapa yang pukulin? Jangan nangis. Desis Ardi lewat gagang telepon interkom. Cengeng. Kamu bawa apa? Uang? Makanan enak? Siska menggeleng lemah. Nggak ada uang, Mas. Semua disita Alina. Rekeningku, rekening ibu, semua dibekukan. Tadi pagi kami diusir dari kontrakan sementara, karena nggak bisa bayar uang muka. Sekarang aku sama ibu tinggal di petakan kecil dekat Kali Ciliwung. Panas, Mas. Banyak nyamuk. Dasar Alina iblis, umpat Ardi. Napasnya memburu. Dengar, SIS. Kita harus balas dendam. Kita nggak boleh kalah. Gimana caranya, Mas? Dia itu yang punya perusahaan. Dia punya uang, punya pengacara hebat. Kita punya apa? Siska putus asa. Ardi menyeringai licik, meski bibirnya sakit. Otak manipulatifnya bekerja cepat. Kita punya kebenaran, versi kita. Siska. Publik itu bodoh. Mereka suka drama. Mereka suka cerita tentang orang kaya yang menindas orang miskin. Ardi mendekatkan wajahnya ke kaca. Kamu cari pengacara namanya Pak Boris. Dia pengacara jalanan yang benci sama orang kaya. Dia pasti mau bantu kita asal dia dapat panggung di TV. Bilang sama dia, aku mau kasih wawancara eksklusif. Wawancara apa? Kita putar balikan fakta, mata Ardi berkilat jahat. Kita bilang kalau Alina itu istri yang dingin, tidak melayani suami, dan selingkuh. Siska terbelalak. Selingkuh? Sama siapa? Rian Aditama, jawab Ardi mantap. Tadi dia nelepon aku pakai HP Alina. Mereka makan siang bareng. Kita goreng isu itu. Bilang kalau Alina sengaja menjebak aku korupsi supaya dia punya alasan cerai dan nikah sama Rian. Bilang kalau semua bukti itu palsu, rekayasa orang dalam. Tapi, apa orang bakal percaya? Orang Indonesia itu gampang diprovokasi, Siska. Apalagi kalau judulnya, istri konglomerat Salim menjebak suami miskin demi selingkuhan miliarder. Pasti viral. Kalau opini publik berbalik, saham perusahaannya bakal anjlok lagi. Investor bakal nekan dia. Saat itulah kita minta negosiasi, cabut tuntutan, atau nama baiknya hancur selamanya. Siska mulai tersenyum, harapan jahat mulai tumbuh di hatinya. Oke, Mas. Aku ngerti. Kebetulan teman kuliahku ada yang jadi admin akun gosip, Lambe Pedas. Aku akan hubungi dia. Lakukan sekarang. Hancurkan dia sebelum dia tidur nyenyak malam ini. Sementara itu, di sebuah restoran steakhouse mewah di kawasan Senopati, denting pisau dan garpu beradu di atas piring porselen. Aku memotong daging wagyu A5 yang lembut itu, menyuapnya ke mulut, dan memejamkan mata menikmati sensasi rasa yang meledak di lidah. Enak? Tanya Rian yang duduk di hadapanku, menatapku dengan senyum geli. Luar biasa, jawabku jujur. Rasanya seperti makan kebebasan. Selama ini Ardi selalu melarangku makan di tempat semahal ini. Katanya boros. Padahal dia sendiri sering bawa Clara makan di sini, aku lihat tagihan kartu kreditnya. Rian menyesap red wine-nya. Lupakan sampah itu. Malam ini tentang kamu, Alina, tentang kembalinya sang ratu. Suasana restoran remang-remang romantis, dengan alunan piano klasik. Rian memperlakukanku sangat baik. Dia pendengar yang baik, cerdas, dan yang terpenting, dia menghormatiku sebagai wanita setara. Namun, ketenangan itu terusik ketika ponsel Rian di atas meja terus bergetar. 1 notifikasi, 2, lalu puluhan notifikasi masuk bertubi-tubi. Rian mengerutkan kening. Ia melirik layar ponselnya. Ekspresinya yang santai perlahan berubah menjadi keras dan dingin. Ada apa? Tanyaku, merasakan perubahan atmosfer itu. Rian menatapku ragu. Jangan buka HPmu dulu, Al. Kenapa? Ada masalah perusahaan? Aku langsung meraih ponselku sendiri dari dalam tas. Alina, jangan. Terlambat.
Begitu aku membuka kunci layar, notifikasi dari berbagai media sosial membanjiri layarku. Instagram, TikTok, Twitter, X. Semuanya meledak dengan satu topik yang sedang trending topik nomor 1 di Indonesia, Safeardi dan Alina selingkuh. Tanganku gemetar saat membuka salah satu video yang paling viral. Itu adalah video wawancara Siska dengan sebuah akun gosip terkenal. Siska menangis terseduh-seduh, akting yang jauh lebih bagus dari sinetron manapun. "Kakak saya, Mas Ardi, itu orang baik," ucap Siska di video itu sambil menyeka air mata buaya. Dia kerja keras dari pagi sampai malam buat istri. Tapi istrinya, Mbak Alina, nggak pernah menghargai. Di rumah Mas Ardi sering dimarah-marahi. Mas Ardi dilarang pegang uang. Ternyata Mbak Alina punya hubungan gelap sama mantan pacarnya, seorang pengusaha kaya inisial R. Video itu dipotong, menampilkan foto candid aku dan Rian yang sedang berjalan masuk restoran ini tadi siang. Foto itu diambil dari jarak jauh, tapi jelas terlihat Rian memegang punggungku saat membukakan pintu. "Mas Ardi dijebak," lanjut Siska. "Bukti korupsi itu palsu. Itu semua rekayasa supaya Mbak Alina bisa nikah sama selingkuhannya dan membuang Mas Ardi ke penjara. Tolong bantu kami. Kami orang kecil yang dizalimi penguasa." Kolom komentar dipenuhi hujatan netizen yang termakan narasi itu. "Gila, ternyata plot twist. Istrinya yang jahat. Playing victim banget si Alina, mentang-mentang kaya bisa beli hukum. Boykot Nusantara Group. Bebaskan Ardi." Dadaku sesak. Rasa mual menjalar di perutku. Daging wagyu yang tadi terasa nikmat kini rasanya seperti pasir. "Mereka." Suaraku bergetar karena marah. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Setelah mencuri uangku, sekarang mereka mau membunuh karakterku. Rian meraih tanganku di atas meja, menggenggamnya erat. "Tenang, Al. Ini taktik klasik. Playing victim." Ardi mencoba memanipulasi opini publik, karena dia tahu dia kalah secara hukum. Tapi orang-orang percaya, "Rian, lihat komentar ini." Aku menunjukkan layar ponselku. Mereka bilang aku wanita ular. Biarkan mereka menggonggong, mata Rian menajam. Mereka lupa siapa yang mereka lawan. Ardi pikir dia pintar main media? Dia lupa kalau Aditama Group menguasai 40% saham media di negara ini. Rian mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. "Halo, Pak David? Siapkan tim cyber. Saya mau semua jejak digital Ardi dan Clara dibongkar. CCTV hotel, bukti transfer, chat mesum mereka, semuanya. Jangan disensor. Sebarkan dalam 1 jam." Rian mematikan telepon, lalu menatapku. "Tapi itu saja tidak cukup, Alina. Kita butuh pukulan mematikan. Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh air mata buaya adiknya itu." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku. Otak bisnisku mulai bekerja kembali, menggeser rasa sakit hati. Ardi ingin perang terbuka? Baik, aku akan berikan perang nuklir. "Clara," gumamku pelan. "Apa?" Kunci dari semua ini adalah Clara. Mataku berkilat dingin. Di video itu, Siska sama sekali tidak menyebut Clara. Mereka mengorbankan Clara. Mereka memframing seolah-olah Ardi adalah suami setia yang dijebak. Padahal Ardi ditangkap bersama Clara. Aku tersenyum sinis. Clara pasti sedang merasa dikhianati sekarang. Dia di penjara wanita, sendirian, sementara Ardi dan keluarganya sibuk menyelamatkan diri sendiri dan menciptakan narasi, suami soleh yang dizalimi. Aku berdiri, menyambar tasku. "Rian, antarkan aku ke rutan Pondok Bambu. Sekarang." "Rutan wanita? Malam-malam begini?" Rian bingung. "Aku punya akses VVIP. Kepala rutan adalah teman mendiang ayah. Aku harus bertemu Clara sebelum Ardi sempat menghubunginya." "Kau mau apa?" "Aku mau menawarkan kesepakatan dengan iblis untuk menghancurkan setan," jawabku tegas. 1 jam kemudian, rutan Pondok Bambu. Aku duduk di ruang interogasi khusus yang dingin dan sunyi. Di depanku, duduk Clara. Kondisinya jauh lebih menyedihkan daripada Ardi. Wajah cantiknya kusam, rambutnya acak-acakan,
matanya bengkak parah. Dia terlihat rapuh dan ketakutan. Saat melihatku masuk, dia gemetar, mengira aku akan menyiksanya lagi. Madam. Cicitnya takut. Saya minta ampun, jangan sakiti saya lagi. Duduk, perintahku datar. Clara duduk, menunduk dalam-dalam. Kamu sudah lihat berita? Tanyaku. Clara menggeleng. Di sini nggak boleh pegang HP, Madam. Aku meletakkan tabletku di meja, memutar video wawancara Siska yang sedang viral itu. Clara menontonnya dengan saksama. Awalnya dia bingung, tapi lama-kelamaan wajahnya berubah menjadi merah padam karena marah. Di video itu, Siska berkata, Mas Ardi nggak pernah selingkuh. Itu fitnah. Wanita yang ditangkap bersamanya itu cuma sekretaris yang kebetulan lagi kerja lembur bareng. Dia nggak ada hubungan apa-apa. Mas Ardi cuma cinta sama Mbak Alina, tapi dikhianati. Bajingan. Desis Clara. Air matanya menetes, tapi kali ini karena amarah. Mereka bilang aku cuma sekretaris? Mereka bilang Ardi nggak selingkuh? Padahal aku yang nemenin Ardi dari nol di divisi pemasaran. Aku yang bantu dia palsuin tanda tangan. Aku yang jadi tameng dia. Lihat, pancingku. Keluarga Ardi membuangmu, Clara. Bagi mereka, kamu cuma alat pemuas nafsu Ardi yang sekarang jadi sampah. Mereka mau menyelamatkan Ardi sendirian. Kalau skenario mereka berhasil, Ardi bebas, dan kamu akan membusuk di sini sendirian menanggung semua kesalahan. Ardi pasti akan bersaksi bahwa kamulah yang merayunya dan memaksanya korupsi. Clara meremas tangannya kuat-kuat. Ardi janji bakal nikahin aku, dia janji kita bakal senang-senang di Paris. Paris? Aku tertawa renyah. Dia bahkan gak bisa beliin kamu tiket ke Bali kalau bukan pakai uangku. Sadarlah, Clara. Kamu cuma dimanfaatkan. Aku condong ke depan, menatap matanya tajam. Saya bisa membantumu, Clara. Clara mendongak. Maksud Madam? Saya tidak bisa membebaskanmu, karena kamu memang bersalah mencuri uang perusahaan. Tapi, saya bisa meringankan hukumanmu. Saya bisa bicara dengan jaksa untuk menjadikanmu justice kolaborator. Syaratnya? Tanya Clara cepat. Jadilah saksiku. Bongkar semuanya. Bukan cuma soal korupsi, tapi soal perselingkuhan, soal rencana jahat Ardi, soal bagaimana dia dan keluarganya menghinaku. Saya mau kamu buat video pengakuan sekarang juga. Ceritakan betapa busuknya Ardiansyah. Dan sebagai bonus, tambahku, kalau kamu melakukan ini, Ardi akan hancur sehancur-hancurnya. Bukankah itu balasan yang pantas untuk pria yang mengkhianatimu? Clara terdiam sejenak. Kebencian di matanya membara. Cinta butanya pada Ardi telah berubah menjadi dendam kesumat seorang wanita yang dicampakan. Baik, Madam, Clara mengangguk mantap. Tatapannya liar. Mana kameranya? Saya akan bikin Ardiansyah menyesal pernah lahir ke dunia. Aku tersenyum puas. Aku memberi isyarat pada Rian yang menunggu di luar pintu bersama tim pengacaranya. Rian masuk membawa kamera profesional. Siap beraksi, Nona Clara? Tanya Rian. Siap. Malam itu, dari balik jeruji penjara, sebuah bom waktu dirakit. Bukan olehku, tapi oleh selingkuhan suamiku sendiri. Keesokan paginya, ketika netizen masih sibuk menghujatku, sebuah video baru diunggah di akun resmi Nusantara Group dan disiarkan serentak di 10 stasiun TV swasta berkat koneksi Rian. Judulnya, Pengakuan Clara, Saya Adalah Bukti Kebusukan Ardiansyah. Video itu berdurasi 15 menit. Isinya sangat detail, grafis, dan mematikan. Clara menceritakan semuanya sambil menangis dan menunjukkan bukti-bukti chat yang sempat di-backup di cloud dan diakses oleh tim Itrian. Ardi yang menyuruh saya memalsukan invoice. Ardi yang bilang istrinya bodoh dan bau dapur. Ardi yang merencanakan untuk meracuni pikiran mertuanya supaya membenci Alina. Dan buat Siska, kamu jangan munafik. Kamu yang minta dibeliin iPhone 15 Pro Max pakai uang korupsi kan? Ini buktinya. Clara menunjukkan screenshot chat Siska yang memohon-mohon dibelikan barang mewah. Video itu meledak lebih dahsyat daripada bom nuklir. Dalam hitungan menit, tagar Saferdi lenyap, digantikan oleh Ardi Predator, Siska pembohong,
dan tim Alina. Di dalam selnya, Ardi yang sedang menunggu kunjungan pengacara Boris dengan senyum kemenangan, tiba-tiba didatangi oleh sipir yang membawa surat kabar pagi. "Baca nih," kata sipir itu sambil melempar koran ke muka Ardi. "Selingkuhan lo nyanyi merdu banget. Habis lo sekarang." Ardi membaca headline koran itu. Matanya membelalak. Wajahnya memucat sampai ke tulang. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai sel yang dingin. Rencananya hancur. Harapannya musnah. Dan kali ini, dia tahu, tidak ada jalan kembali. Sementara itu, di kantor, aku mematikan TV dengan remote. Aku duduk di kursi kebesaranku, menyesap kopi pagi yang nikmat. "Kerja bagus, Rian," ucapku pada Rian yang duduk di sofa ruang kerjaku. "Sama-sama, partner." Rian mengangkat cangkir kopinya. Sekarang, Ardi sudah tamat secara sosial dan hukum. Dia akan membusuk di penjara setidaknya 15 tahun. Aku memutar kursi menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. "Belum selesai," gumamku. "Masih ada satu hal lagi yang harus kuberaskan." "Apa lagi?" "Keluarganya," jawabku dingin. "Siska dan ibunya. Mereka pikir mereka bisa memfitnahku dan lolos begitu saja karena mereka, orang kecil? Tidak. Aku akan menuntut mereka dengan UU ITE dan pencemaran nama baik. Aku ingin melihat mereka menangis darah." Aku menoleh pada Rian. "Siapkan tim legal. Kita kirim somasi hari ini juga." Rian tersenyum, senyum yang sedikit ngeri tapi kagum. "Kau benar-benar menakutkan, Alina. Ingatkan aku untuk tidak pernah membuatmu marah." "Selama kau setia, kau aman," jawabku sambil mengedipkan mata. Permainan belum usai sampai lawan benar-benar rata dengan tanah. 6 bulan kemudian, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati oleh wartawan. Ini adalah hari pembacaan vonis untuk kasus korupsi terbesar tahun ini yang melibatkan manajemen Nusantara Group, sekaligus kasus pencemaran nama baik yang menyita perhatian publik. Di kursi terdakwa, Ardi duduk dengan kepala tertunduk lesu. 6 bulan di dalam penjara rutan telah mengubahnya drastis. Tubuhnya kurus kering, rambutnya mulai memutih karena stres, dan wajah tampannya kini kusam tak terawat. Tidak ada lagi sisa-sisa arogansi manajer pemasaran yang dulu suka membentak istrinya. Di sebelahnya, namun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, duduk Clara. Wanita itu juga terlihat kurus, namun matanya memancarkan ketenangan pasrah. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali untuk menenangkan ruang sidang yang riuh. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, suara hakim menggelegar. Terdakwa 1, Saudara Ardiansyah, terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berkelanjutan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Ardi memejamkan mata, tangannya meremas celana tahanannya yang longgar. "Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Lanjut hakim tegas." "Hah?" Ardi tersentak kaget. Ia setengah berdiri, matanya melotot. 20 tahun? "Pak Hakim, ini tidak adil. Saya cuma ambil 15 miliar. Kenapa seberat ini?" "Duduk," bentak polisi penjaga. "Dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara dan perusahaan. Jika tidak dibayar, aset tersisa akan disita." Vonis itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ardi. Usianya sekarang 30 tahun. Ia baru akan keluar saat usianya 50 tahun, tua, miskin, dan tanpa masa depan. Sedangkan untuk terdakwa 2, Saudari Clara, hakim beralih pandang. Karena peran sertanya sebagai justice kolaborator yang membantu membongkar kejahatan utama, majelis hakim memutuskan vonis 5 tahun penjara. Clara menangis lega. 5 tahun jauh lebih ringan daripada Ardi. Ia menatap Ardi dengan tatapan mengejek. Ardi membalasnya dengan tatapan penuh kebencian. Tapi, drama di pengadilan belum selesai. Pintu ruang sidang terbuka. Polisi membawa masuk terdakwa lain untuk sidang sesi berikutnya. Siska. Adik Ardi itu kini mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya diborgol. Ia diseret masuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, UU ITE.
Somasi yang dikirimkan tim pengacara Rian tidak main-main. Saat berpapasan dengan Ardi yang hendak dibawa keluar, Siska menjerit histeris. "Mas Ardi, tolong aku, Mas. Aku nggak mau dipenjara. Ini semua ide Mas Ardi kan? Mas yang nyuruh aku bohong di TV. Kenapa aku juga ditangkap?" Ardi menatap adiknya dengan tatapan kosong. Dia sendiri hancur. Bagaimana bisa menolong orang lain? "Maafin Mas, SIS." Gumam Ardi lirih. "Dasar kakak nggak berguna," teriak Siska sambil meludah ke arah Ardi. "Gara-gara kamu dan ibumu yang gila harta itu, masa depanku hancur. Aku didu dari kampus. Pacarku ninggalin aku. Aku benci kalian." Pertengkaran kakak beradik itu menjadi tontonan menyedihkan bagi para pengunjung sidang. Keluarga yang dulu sombong dan kompak menghina Alina, kini saling mencabik satu sama lain di titik terendah hidup mereka. Aku, Alina, duduk di barisan paling belakang ruang sidang. Mengenakan kacamata hitam dan dres hitam elegan, aku menyaksikan semuanya dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi dendam. Yang ada hanyalah rasa lega. Keadilan telah ditegakkan. "Sudah puas?" bisik Rian yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku lembut. Aku mengangguk pelan. "Sangat. Ayo kita pergi. Udara di sini terlalu beracun." Kami beranjak pergi meninggalkan ruang sidang yang masih riuh dengan teriakan Siska. Saat aku melangkah keluar, Ardi sempat melihatku. Matanya berkaca-kaca, mulutnya bergerak tanpa suara mengucapkan satu kata. "Alina?" Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, meninggalkan masa lalu itu membusuk di tempat yang semestinya. 1 tahun kemudian. Suasana di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton malam ini sangat berbeda dengan pesta, neraka, setahun yang lalu. Malam ini adalah gala dinner perayaan pencapaian Nusantara Group yang berhasil menembus pasar Eropa. Ruangan didekorasi dengan bunga mawar putih segar dan kristal yang berkilauan. Para tamu undangan adalah elit bisnis dari seluruh dunia. Tidak ada lagi karyawan penjilat yang dulu menghinaku. Sebagian besar dari mereka sudah dibersihkan oleh HRD baru, digantikan oleh profesional muda yang kompeten dan berintegritas. Aku berdiri di balkon lantai 2, memandang kerumunan pesta di bawah sambil memegang gelas champagne. Angin malam menerpa wajahku, membawa rasa damai yang selama ini kurindukan. Perusahaan tumbuh pesat di bawah kepemimpinanku. Kami baru saja mengakuisisi perusahaan teknologi di Singapura. Namaku, Alina Adijaya, kini tercatat dalam daftar Forbes 50 Most Powerful Women in Asia. "Sedang memikirkan apa, Madam CEO?" Aku menoleh. Rian berdiri di sana, tampan mempesona dengan tuxedo hitam velvet. Setahun ini, Rian selalu ada di sampingku. Dia bukan hanya mitra bisnis yang hebat, tapi juga sahabat, pelindung, dan kekasih. Ya, setelah proses perceraianku dengan Ardi selesai 6 bulan lalu, Rian akhirnya berani menyatakan perasaannya secara resmi. Dan kali ini, aku tidak sebodoh dulu untuk menolaknya. Hanya merenung. Jawabku tersenyum. Setahun yang lalu, di jam yang sama, aku sedang menangis di kamar karena dibilang bau bawang dan tidak pantas ikut pesta. Rian tertawa kecil, melangkah mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggangku. "Dan sekarang, lihat dirimu. Gaun Dior custom made, berlian Tiffany Oko di lehermu, dan yang paling mahal senyum bahagiamu itu. Kamu adalah wanita tercantik dan termahal di ruangan ini, Alina." Gombal, cubitku pelan di lengannya. "Ini fakta." Rian mengecup keningku lembut. "Omong-omong, aku punya kabar sedih untukmu." "Apa?" Aku mengernyit. Tadi asistenku lewat di daerah pinggiran kota, dekat pasar tradisional. Dia melihat sesuatu yang menarik. Rian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto. Foto itu diambil secara diam-diam. Di pinggir jalan yang becek, terlihat seorang wanita tua dengan rambut putih berantakan, mengenakan das terlusuh, sedang duduk menjajakan kerupuk dan tisu. Wajahnya keriput dan terlihat sangat menderita. Itu adalah Bu Rina, mantan ibu mertuaku. Di sebelahnya, ada gerobak sampah kecil berisi botol-botol bekas. Sejak Siska dipenjara 2 tahun karena kasus ITE, dan aset mereka habis disita untuk bayar ganti rugi, ibunya Ardi hidup sebatang kara, jelas Rian.
Dia diusir dari kontrakan petak karena nggak bisa bayar. Sekarang dia tidur di emperan toko dan jualan tisu buat makan. Aku menatap foto itu lama. Dulu, wanita ini yang membuang masakanku ke tempat sampah karena katanya kurang asin. Wanita ini yang selalu menuntut tas Hermes dari uang korupsi anaknya. Apa kamu mau membantunya? Tanya Rian hati-hati. Memberinya sedikit uang? Aku menghela napas panjang, lalu menggeleng tegas. Tidak, jawabku. Memberinya uang hanya akan menghinanya. Biarkan dia menjalani sisa hidupnya dengan hasil perbuatannya sendiri. Itu adalah pelajaran terbaik yang bisa dia dapatkan di masa tua. Lagi pula, kalau aku membantunya, itu tidak adil bagi Alina yang dulu disiksa batinnya setiap hari. Rian tersenyum bangga. Jawaban yang bijak. Ratu memang harus tegas. Rian kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Jantungku berdegup kencang. Alina, suara Rian berubah serius. Ia berlutut satu kaki di hadapanku, di balkon yang sunyi itu, di bawah sinar rembulan. Kita sudah membuang banyak waktu karena kesalahan masa lalu. Kamu pernah salah pilih, dan aku pernah terlalu sibuk mengejar ambisi. Tapi takdir mempertemukan kita lagi dengan cara yang unik. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian biru sapphire yang dikelilingi berlian kecil berkilau indah di dalamnya. Aku tidak butuh CEO Nusantara Group. Aku tidak butuh Madam A. Aku cuma butuh Alina, wanita yang kuat, yang bangkit dari rasa sakit, dan menjadi inspirasiku setiap hari. Maukah kamu menikah denganku? Bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai teman hidup selamanya. Air mataku menetes. Kali ini air mata kebahagiaan yang murni. Tidak ada lagi bayang-bayang Ardi. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Aku merasa utuh. Berdiri, Tuan Rian, ucapku tersenyum lebar. Rian berdiri, wajahnya harap-harap cemas. Seorang ratu butuh raja untuk mendampinginya memimpin kerajaan. Jawabku mantap. Ya, aku mau. Rian bersorak gembira, langsung menyematkan cincin itu di jari manisku, lalu mengangkat tubuhku dan memutarnya. Kami tertawa lepas di bawah langit malam Jakarta. Dari dalam ballroom, alunan musik waltz terdengar megah. Ayo masuk, ajak Rian. Dunia perlu tahu bahwa Madam A sudah tidak available lagi. Aku menggandeng lengannya erat. Kami berjalan masuk kembali ke pesta. Semua mata tertuju pada kami. Tatapan kagum, hormat, dan iri. Aku, Alina Adijaya, pernah jatuh ke titik terendah, dihina, dan dikhianati. Tapi aku bangkit. Aku membakar masa laluku menjadi abu, dan dari abu itu, aku terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Suamiku yang dulu kini mendekam di penjara yang dingin. Keluarganya hancur di jalanan. Dan aku ada di sini, di puncak dunia, digenggam oleh pria yang mencintaiku, memimpin kerajaanku sendiri. Dendam telah terbayar lunas. Dan hidup yang sebenarnya baru saja dimulai.